Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menceritakan kisah nyata tentang karomah Ralilur Sang Waliullah atau Kyai Khalil Rahman Bangkalan yang mencakup 3 buah kurma penawar obat. Ralilur ternyata tak hanya piawai mendeteksi masa depan, tapi ahli mengobati orang sakit. Tak aneh jika banyak tamu yang minta tolong untuk mengobati penyakitnya. Salah satunya seorang kiai asal Surabaya yang sudah puluhan tahun mengidap penyakit aneh. Kali ini sudah melanglang buana, kiai ini sudah melanglang buana berkonsultasi dengan berbagai ahli, baik ahli medis maupun paranormal, tapi hasilnya nol besar. Bahkan pernah juga berkonsultasi ke Kyai Haji Wafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan, juga gagal. Namun kiai ini terus berikhtiar sembari tetap pasrah. Di tengah-tengah kepasrahan itulah tiba-tiba ada bisikan dari seorang tamu yang agak aneh. Tamu itu menyarankan agar meminta barokah ke Ralilur. Tanpa pikir panjang, maka berangkatlah rombongan kiai itu ke tempat padepokan Ralilur di sebuah desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Ralilur langsung menemuinya. Lengki-lengki bedepaloh napah. Mari silakan duduk, ada maksud apa ke sini? Sapanya. Kiai ini langsung mengutarakan niatnya serta menceritakan perjalanannya berobat ke mana-mana, namun hasilnya nihil. Mendengar keluhan itu, Ralilur langsung memberi 3 buah korma dari dalam rumahnya. "Ter patade, silakan makan sampai habis," kata Ralilur. Saat dialog itu tak begitu cair sebab Ralilur memang sering memperlihatkan suasana yang sulit ditebak. Kadang-kadang tertawa, tapi kadang-kadang tak banyak bicara. Mungkin saat itu Ralilur paham betapa menderitanya kiai ini lantaran merasakan sakit menahun. Usai menyuguhkan 3 korma, Ralilur memberi wejangan agar kiai tadi berobat ke seorang dokter kiai di sebuah kawasan sekitar Pasar Turi, Surabaya. Kenapa disebut dokter kiai? Karena dokter itu selain memberi obat juga memberi zikir-zikiran. Alhamdulillah, penyakit menahun kiai sederhana itu akhirnya berangsur-angsur sembuh. Obat mah dan puyer. Salah seorang warga pernah sakit komplikasi penyakit dalam stadium akut. Bahkan sang pasien sudah hampir 1 bulan opname di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Karena terapi penyembuhan kedokteran tidak ada perkembangan yang menggembirakan, salah seorang anggota keluarga pasien memutuskan untuk minta barokah Ralilur. Kiai memberikan obat mah dan obat puyer sakit kepala. Setelah diminum, alhamdulillah sembuh. Tegas Salim, saudara si pasien, menjelaskan. Menyembuhkan pemabuk. Ralilur juga pernah menyembuhkan beberapa pemabuk yang berada di kawasan Kecamatan 10. Salah satunya adalah Suryadi, seorang supir yang taat, yang saat ini menjadi kepala desa di kawasan 10. Sebelum bertemu Ralilur, Suryadi yang berposisi sebagai supir truk sering meneguh minuman keras. Dan kala itu hal semacam itu sudah terbiasa di kalangan supir. Suatu saat Suryadi sowan kepada Ralilur, kemudian Ralilur membawa gelas berisi air putih. Lalu air itu dicampur dengan pasir dan diaduk layaknya mengaduk kopi.
Sejurus kemudian air bercampur pasir itu dihidangkan kepada Suryadi agar diminum. Jangan dengan perasaan takut Suryadi meminum air itu sampai habis, kerana ini perintah Radilur. Anehnya setelah kejadian itu, ketika Suryadi hendak minum minuman keras, dia langsung muntah. Akhirnya Suryadi berhenti minum barang haram tersebut. Ada juga Pak Sulin, merupakan supir Radilur sendiri. Sulin yang memang berprofesi supir sebelum menjadi supirnya Radilur, juga pernah menjadi penikmat barang haram yang berupa minuman keras. Suatu ketika Sulin berada di tengah-tengah Talon atau Tegal. Tiba-tiba Radilur datang dengan membawa sekendi teh hangat dan menyuruh supirnya itu untuk menghabiskan teh di dalam kendi itu. Tentu saja dia meminumnya dengan sekuat tenaga, walaupun sebenarnya dia sudah tidak kuat. Dia terus berusaha kerana ini perintah kiai. Akhirnya sejak saat itu Sulin tidak pernah menyentuh barang haram itu lagi. Nelayan dan jaringnya. Seorang nelayan di Kecamatan Sepuluh sontak kaget ketika karena jaring yang dia tebar di tengah laut tiba-tiba terasa berat ketika diangkat. Nelayan tersebut berharap-harap cemas saat menarik jaringnya. Dalam pikiran, ini pasti ikan besar. Begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas, nelayan itu kaget dan tertegun. Masya Allah, ternyata bukan ikan, melainkan tubuh Radilur yang sedang membujur. Kontan nelayan itu menceburkan kembali tubuh Radilur ke laut. Nelayan menduga jangan-jangan Radilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset kerana Radilur sehat walafiat. Tubuhnya tetap segar bugar saat bertemu kembali. Menyaksikan kenyataan itu, si nelayan semakin percaya bahawa Radilur waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Nelayan itu pun yakin bahawa dirinya telah mendapat barokah, yakni terus bertambahnya kebaikan. Bukankah orang menyebut barokah sebagai ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Tidur di laut terjaring nelayan. Suatu ketika Radilur mengajak seorang santri ke tepi sungai di daerah Serpang Gebang Arosbaya, Bangkalan. Di atas jembatan tersebut Radilur melepas pakaiannya dan memberikan kepada santri tersebut. Kemudian Radilur menceburkan diri ke dalam air. Cukup lama santri itu menunggu, namun sang kiai tidak kunjung muncul di permukaan, sehingga santri tersebut merasa bingung dan takut sehingga dia tidak berani kembali ke pesantren Gemangan. Selang beberapa hari di daerah Banyuwangi terjadi hal yang menggemparkan para nelayan. Pasalnya Radilur tertangkap jaring nelayan yang sedang mencari ikan di tengah laut. Nelayan tersebut bahagia kerana nelayan tersebut menyangka apa yang ditangkapnya adalah ikan yang besar. Akan tetapi betapa kagetnya, ternyata sang nelayan tangkap adalah Radilur. Setelah sampai di daratan, Radilur kemudian berkata kepada pelayan nelayan tersebut, "Jaring saya terdungki oleh seminggu la ecekein. Baru dapat seminggu saya tidur sudah dibangunkan. Namun ketika ditanya oleh masyarakat siapa dirinya dan dari mana asalnya, kalau
beliau tidak menjawab dan hanya menunjuk ke arah Demangan Bangkalan, sehingga masyarakat membawanya kepada kepala desa setempat. Di tempat kepala desa pun beliau hanya menunjukkan tangannya ke arah Demangan. Akhirnya salah satu masyarakat yang kebetulan adalah seorang Habib mengantarkan Ralilur ke Demangan Bangkalan. Nadom dari Ralilur pada Mas Ismail Al-Ashkhali. Muhammad Ismail kecil merupakan putra dari Nyai Hajjah Mutmainnah Askha, pengasuh pondok pesantren putri Syekhona Muhammad Khalil, hendak mondok ke Lasem pada tahun 2008. Dan sebelum berangkat, ia bersama orang tuanya sowan kepada Ralilur. Setelah orang tua Ismail menyampaikan keinginan untuk memondokkan putranya ke Lasem asuhan Haji Masduki, Ralilur yang mukasyafa itu langsung bilang, "Oh, neng tretek kualat." Tentu saja semua yang hadir saat itu bingung, tidak paham apa maksud perkataan Ralilur. Lalu Ralilur memberinya secari kertas, isinya adalah sebaris bait bahasa Arab dengan tulisan tangan beliau sendiri yang berbunyi, wa bisadati tuhuril kirami awlat tuqa bana alawiyya man hawu kulla syudadi. Dengan barokah sadah para masyayikh dari golongan Bani Alawi yang suci, mulia dan memiliki sifat takwa, mereka yang telah menggapai semua kemuliaan. Itu adalah arti dari nadom yang dikasih Ralilur. Sebuah pesan yang singkat tapi memiliki makna yang begitu dalam. Beliau seakan memberi isyarat bahwa menuntut ilmu lainnya, amal-amal lainnya adalah upaya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah hanya bisa diraih dengan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pintu utama menuju ridha Kanjeng Nabi hanya bisa dibuka dengan barokah mencintai keluarga dan keturunannya. Lebih-lebih mereka yang besar dari kalangan Ba'alawi, salah satu garis keturunan Rasulullah yang dikenal selalu mengeluarkan ribuan ulama dan aulia di setiap generasinya. Setelah beberapa hari, Ismail pun berangkat ke Lasem bersama orang tuanya, dan sampainya di Lasem, ibu Ismail sangat penasaran apa sebenarnya maksud dari tretek walat tersebut, sehingga dia menanyakan kepada istri Syekh Masduki. Setelah mendengar hal itu, istri Syekh Masduki langsung menjawab, "Oh, tretek walat ki meriki." Tentu saja ibu Nyai terkejut mendengar jawaban Syekh Masduki. Ternyata tretek itu adalah istilah di daerah Lasem yang digunakan oleh orang zaman dulu untuk menyebut jembatan. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat barokah Ralilur. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.